Siapa yang suka membeli barang lewat online shop? Kamu mungkin tahu, kadang-kadang online shop itu menjual barang-barang yang diproduksi dari luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kamu. Nah, proses ini sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini memiliki beberapa kebijakan. Aku akan mengajakmu melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu lihat kapal yang mengangkut barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau ekspor dan impor yang merupakan perdagangan internasional itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Apa saja sih itu? Yuk, mari kita bahas. Saya logistik enthusiast. Perkenalkan, saya Dolly, aka Document of Logistic. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dokumen dalam perdagangan internasional. Yuk, langsung aja kita mulai. Dokumen yang pertama adalah Bill of Lading. Menurut Paul Krugman di bukunya yang berjudul International Economics, Bill of Lading adalah dokumen yang sangat penting dalam pengiriman barang secara internasional, khususnya melalui jalur laut. Bill of Lading berfungsi sebagai bukti pengiriman barang, kontrak pengangkutan, dan dokumen kepemilikan atas barang yang dikirim. Oleh karena itu, dokumen ini termasuk dokumen induk. Mau klaim barang di pelabuhan, gak bisa kalau tidak bawa Bill of Lading. Dokumen yang kedua adalah Police Insurance atau asuransi pengangkutan. Asuransi melindungi barang dari kerusakan, kehilangan, atau pencurian selama pengiriman, sehingga biaya kerugian ditanggung oleh pihak asuransi. Bayangkan, jika barang Anda rusak atau hilang di tengah perjalanan, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, disinilah asuransi pengiriman berperan. Dengan perlindungan dokumen induk ini, Anda bisa lebih tenang mengetahui bahwa risiko telah teratasi. Ada 3 jenis utama asuransi. 1. Asuransi kargo, melindungi barang dan kerusakan atau kerugian selama pengangkutan, mencakup risiko dari pengiriman hingga penerimaan. 2. Asuransi transportasi, meliputi asuransi transportasi laut, udara, dan darat, mencakup risiko seperti pencurian dan kerusakan selama transit. Asuransi tanggung jawab, meliputi perusahaan logistik dan klaim kerugian saat mengangkut barang, termasuk tanggung jawab profesional bagi pengangkut barang. Ketiga, invoice. Invoice adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dokumen ini digunakan untuk memberikan informasi terkait barang atau jasa yang dibeli, kemudian jumlah yang harus dibayarkan, dan instruksi pembayaran kepada pembeli. Berikut adalah beberapa jenis invoice yang digunakan untuk menagih biaya terkait pengiriman barang antar negara. 1. Performa invoice. Invoice sementara yang berfungsi sebagai perkiraan biaya untuk pembeli sebelum pengiriman barang dilakukan. Digunakan untuk tujuan negosiasi atau untuk memfasilitasi pengajuan izin impor. Commercial invoice. Invoice utama yang digunakan untuk transaksi internasional, mencakup detail barang, nilai transaksi, negara asal dan negara tujuan, untuk keperluan biaya cukai dan pajak. Consular invoice digunakan untuk perdagangan internasional di negara tertentu yang mengharuskan pengesahan oleh konsulat negara, tujuannya sebagai syarat untuk biaya cukai. Dokumen selanjutnya ada packaging dokumen. Kedengarannya sederhana, tapi tanpa ini proses pengiriman bisa berantakan. Karena packaging dokumen adalah dokumen yang menjelaskan cara barang dikemas untuk pengiriman internasional. Dokumen ini mencakup informasi tentang jenis kemasan, jumlah paket, bahan kemasan, serta rincian teknis lainnya, seperti dimensi dan berat setiap unit atau kemasan.
Certificate of Origin. Pada dasarnya, Certificate of Origin adalah dokumen yang menyatakan asal-usul barang. Secara umum, COO merupakan dokumen pendukung kategori Trade Certificate dan tidak diwajibkan ketika mengekspor. Tetapi, misalnya, Korea Selatan mengekspor mobil ke Indonesia dan Indonesia punya preferensial tarif untuk Korea Selatan yang menyebabkan biaya masuk barang dari Korea Selatan lebih murah dibanding biaya masuk biasa. Korea Selatan bisa mendapatkan keuntungan potongan biaya masuk apabila menyertakan COO di dokumen ekspornya. Dokumen selanjutnya ada Shipping Order or Delivery Letter. Teman-teman pernah dengar dengan istilah shipping order tidak? Ini juga disebut sebagai delivery letter atau kontrak pengiriman. Dokumen pendukung ini adalah perjanjian tertulis antara perusahaan pengiriman dan pelanggan yang ditandatangani oleh agen pengiriman. Jadi, dokumen ini seperti tiket bagi barang kalian untuk naik kapal atau pesawat. Dengan DO, semua proses pengiriman lebih terorganisir. Dokumen yang terakhir adalah letter of credit. Teman-teman udah pada tahu belum letter of credit itu apa? Nah, letter of credit adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan nasabah bank tersebut untuk impor tujukan pada eksportir di luar negeri yang berhubungan dengan importir. Intinya ini adalah jaminan bank untuk memastikan pembayaran ke eksportir. Letter of credit yang termasuk dokumen induk ini punya komponen utama. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bank penerbit. Bank yang menerbitkan LC atas permintaan pembeli. Bank inilah yang menjamin pembayaran kepada penjual. Yang kedua ada penerima. Penerima biasanya adalah eksportir alias penjual, mereka yang akan menerima pembayaran dari bank ke penerbit. Yang ketiga ada pemohon. Pembeli atas istilah kerennya importir yang meminta bank penerbit untuk membuat LC. Yang keempat ada advising bank. Ini adalah bank lokal ya eksportir. Bank ini yang kasih tahu eksportir kalau LC telah diterbitkan. Yang kelima ada dokumen pendukung. Dokumen ini termasuk bukti pengiriman dan dokumen lainnya yang harus dikirimkan ke bank agar semuanya jelas, tertib, dan aman. LC sangatlah penting di perdagangan internasional karena mempunyai banyak manfaat. Berdasarkan studi kasus tersebut, transaksi internasional seringkali melibatkan resiko tinggi seperti penipuan, ketidakpastian bayaran, dan masalah pengiriman yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan furniture. Untuk mengatasi masalah ini, metode letter of credit digunakan untuk meminimalkan kerugian. Letter of credit ini digunakan sebagai prinsip kehati-hatian ketika suatu perusahaan melakukan transaksi dengan importir. Untuk pertama kalinya, guna menjamin pembayaran atas barang yang telah dikirim oleh eksportir. Meskipun metode pembayaran letter of credit cukup rumit, hal ini terbayar dengan jaminan keamanannya. Manfaat jaminan pembayaran ini adalah alasan utama mengapa LC masih digunakan hingga saat ini. Letter of credit sendiri punya banyak variasi. Berikut jenis letter of credit berdasarkan keterbukaan informasi. Yang pertama ada removable letter of credit, yaitu LC yang dapat diubah atau dibatalkan oleh bank penerbit tanpa persetujuan pihak lain atau penerima manfaat. Jenis ini jarang digunakan karena kurang memberikan kepastian kepada penjual. Yang kedua ada irrevocable letter of credit, yaitu LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait seperti bank penerbit, bank penerima, pembeli, dan penjual. Jenis LC tersebut lebih umum digunakan karena memberikan keamanan bagi penjual. Nah, sejauh ini teman-teman sudah tahu kan mengenai beberapa dokumen dalam perdagangan luar negeri. Jadi diharapkan pengetahuan ini memberikan manfaat dan dapat mendukung kesuksesan kita semua dalam kegiatan perdagangan. Terima kasih semuanya.